teman-teman. Kali ini kita akan menganalisa saham yang bagus maupun tidak baik secara teknikal untuk hari ini 14 April 2020. Kita mulai saja screeningnya. HALI, kita langsung cek saja. HALI untuk hari ini, kita lihat dulu trennya, tren IHSG teman-teman. IHSG masih menunjukkan pola penurunan. Jadi kita harus lebih hati-hati karena ini masih potensi penurunannya besar. Jadi kita harus hati-hati. Kita kembali dulu ke HALI. Untuk HALI itu beli apabila harga berada di atas 6.850. Kemudian ISAT. ISAT tidak direkomendasikan. Karena ini sudah targetnya terlalu jauh, target value-nya terlalu jauh, yaitu di atas 2.370, dan ini untuk kenaikan harian terlalu sulit. Jadi ISAT tidak direkomendasikan beli hari ini. PNBN ini saham bank, PNLF ini saham non syariah, jadi tidak dianalisa. Sedang ada gangguan jaringan. Saya coba exit dulu teman-teman. Selanjutnya kita lihat TDPM. Kita cek dulu TDPM.
TDPM kita lihat dulu dari sisi trennya. Trennya kurang baik ya. Jadi TDPM tidak disarankan beli. Tidak disarankan beli karena ini teman-teman, dia belum, indikator Williamnya ini masih bermain di dasar dari area oversold. Jadi karena yang bagus itu dia harus keluar kira-kira seperti ini teman-teman, di posisi seperti ini, atau juga yang ini posisi seperti ini, dia baru saja keluar dari area oversold, itu yang bagus ya. Ini contohnya candle ini ya teman-teman, candle yang panjang ini, itu dia baru saja posisinya baru saja keluar dari area oversold, itu yang bagus. Kalau ini dia masih di dasar dari area oversold, makanya tidak direkomendasikan untuk beli TDPM. Bagaimana dengan XCL? Ini kalau dari dilihat di sini, ini tidak direkomendasikan ini, karena target belinya terlalu jauh, yaitu di atas 2580. Jadi XCL tidak direkomendasikan. Ini supaya lebih jelas kita lihat chartnya di sini. Ya, seperti ini ya teman-teman, ini tidak direkomendasikan. Potensi turunnya terlalu besar karena ini masih dipengaruhi oleh candle yang ini, yang ekornya panjang ke atas ini teman-teman. Di NKP ini sepertinya ini saham non syariah. Iya benar. Selanjutnya Wood. Kita lihat lagi Wood. Kita lihat trennya. Kita langsung dengan tren tidak terlalu bermasalah. Nah, ini juga tidak disarankan teman-teman. Tidak disarankan untuk membeli Wood. Sama dengan tadi, selain candle ini target value-nya terlalu masih agak jauh di sini, di atas 326 juga dari segi indikator Williamnya masih belum, dia harus mendekati untuk keluar dari area oversold-nya. Jadi yang rekomendasi tadi baru AELI kalau nggak salah. Kita cek lagi AELI yang boleh dibeli. Ya benar, baru AELI itu apabila harga berada di atas 6.850. Sebenarnya kalau IHSG lagi bagus kita bisa di atas ini, di atas 6.600, tapi karena kurang bagus kita harus sedikit lebih tinggi, yaitu di sini. Di sini di atas 6.850. Dan itu yang dipilih. Dia kalau berada di atas 6.850 baru ALI boleh dibeli. Kita pindah ke screening yang lain. Ini sudah. Ini tadi sudah juga. Sudah juga. Dengan ini MGRO kita cek dulu. MGRO, kita lihat chartnya. MGRO ini
chartnya cenderung datar ya, tidak ada masalah. Kemungkinannya dia jatuh di sini, dia jatuh dari sini ke sini. Oke, kita langsung lihat saja di chartnya GRO. MGRO itu adalah dari segi William masih kurang mendukung. Kita lihat historinya, kita akan lihat dari historinya. Ini keluar dari area. Oke. Untuk MGRO itu dia boleh beli, kita ngambil di sini. Beli apabila harga berada di atas 650. Ya, dalam kondisi market yang kurang baik saat ini, apabila dia sudah profit, teman-teman, untuk menghindari kerugian sebaiknya cepat melakukan take profit. Ya, paling lambat 2 hari lah. Paling lambat 2 hari setelah transaksinya selesai, karena kan penyelesaian transaksi di bursa efek itu kan 2 hari sebenarnya. Jadi setelah transaksi selesai, kalau masih positif sebaiknya masih profit, sebaiknya langsung dijual aja, karena memang market lagi kurang bagus. Ini di atas 650 untuk MGRO. BJTM ini Bank Jatim tidak dianalisa. INDF, Indofood, kita cek lagi Indofood teman-teman. Indofood INDF hari ini tidak direkomendasikan karena ini target value-nya terlalu tinggi, sampai di atas 6875 atau di atas 6925, dan itu terlalu jauh, jadi INDF tidak direkomendasikan. Indi saat ini sepertinya sedang ya benar, kita tidak menganalisa Indi karena belum masuk lagi dalam saham syariah. PPRO coba kita lihat. PPRO tidak direkomendasikan ya, karena target value-nya terlalu tinggi, yaitu di atas 63. Itu jauh dari bagian sini yang berupa doji. Candle juga memperlihatkan tidak liquid, karena ini 1, 2, 3. Dia harganya tidak bergerak ya, hampir 3 minggu lebih, 4 minggu atau bahkan 5 minggu harga tidak bergerak. Jadi ini termasuk saham yang kurang liquid, jadi sebaiknya tidak dibeli, nanti susah jualnya. Selain itu kalau untuk beli juga ini tidak menunjukkan pola yang baik, jadi PPRO tidak disarankan beli. Bagaimana dengan RALS? Langsung lihat saja. RALS beli apabila harga berada di atas 685.
Jadi kalau boleh pilih rush kalau dia bisa melewati ini 685. Kita lanjut ke screening yang lain. GSMR, kita langsung cek saja. GSMR itu tidak disarankan beli, teman-teman. Sebenarnya ini posisinya cukup bagus di sini, cuma persoalannya market lagi tidak baik, sedang tidak baik, sehingga harus persyaratan belinya sedikit lebih tinggi. Tapi di sini kalau kita pakai candle yang sebelumnya itu terlalu jauh, teman-teman. Terlalu jauh karena dia harus beli di atas 3660 dan itu terlalu jauh. Dan kemungkinan turunnya juga masih bisa dipengaruhi oleh candle yang sebelumnya ini. Karena ekornya ke atas jauh lebih, ekornya ke atas candle sebelumnya ini panjang sekali, teman-teman, dan ini potensi turunnya besar. Jadi GSMR tidak direkomendasikan. Ya, selanjutnya kita pindah lagi. Asa non syariah jadi tidak dianalisa. Bagaimana dengan Inco? Inco tidak direkomendasikan saat ini karena ini sudah jauh keluar dari area oversold-nya. Jadi hari ini tidak direkomendasikan. Bagaimana dengan SMSM? SMSM juga sama, teman-teman, sedang tidak direkomendasikan untuk minggu ini. Untuk hari ini belum direkomendasikan karena sudah jauh keluar dari area oversold. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu bermasalah, dengan indikator Williams-nya masih sedikit lebih dekat ke area oversold. Namun karena market sedang kurang baik, maka ini tidak direkomendasikan. Dia bisa beli di atas ini 1225. Cuma persoalannya tidak didukung oleh indikator Williams. Indikator Williams mestinya dia di sini, minimal posisinya di seperti ini, di candle seperti ini, hijau, dan seperti ini dia baru saja keluar dari area keluar atau baru saja beranjak dari area oversold-nya. Kalau ini kan sudah melayang dari sudah kelanjutan dari yang di sini. Jadi makanya di sini dia tidak disarankan beli SMSM dengan kondisi market saat ini. Kita pindah lagi. Bagaimana dengan ICBP? Ya, ICBP tidak disarankan beli ya, teman-teman, karena sudah jauh dari area oversold-nya. Dia punya potensi turun. Bagaimana dengan saham main? Cek lagi. Main beli apabila harga berada di atas 545. Ya, kita gunakan candle sebelumnya karena kondisi market lagi kurang baik, teman-teman. Kalau kondisi market baik kita bisa gunakan ini high-nya sendiri, yaitu 510. Namun karena market kurang baik kita gunakan yang sebelumnya, yang ini
kalau beli dia harus harga berada di atas 545. KNBN saham bank tidak dianalisa. Bagaimana dengan UNTR? Untuk UNTR ini tidak direkomendasikan beli ya, karena dia pertama ini indikator filmnya sudah jauh beranjak dari reversalnya, dari fraktal line juga dia sudah berada di area resisten. Jadi dengan kondisi market saat ini kemungkinannya dia besar, kemungkinan dia mengarah mundur ke bawah. Jadi UNTR tidak direkomendasikan beli saat ini. Bagaimana dengan ASES? ASES tidak direkomendasikan beli untuk hari ini. Bagaimana dengan Cleo? Cleo juga sama ya. Di sini kelemahannya dia di indikator Williamnya ini sudah terlalu jauh ini dari reversalnya. Ditambah market secara umum yang masih kurang baik, makanya tidak direkomendasikan beli. Nikah juga sama. Nikah ini tidak direkomendasikan beli. Nikah tidak direkomendasikan beli ya, karena pertama dari segi indikator Williamnya, kedua dia harus dibeli di atas ini, di atas 2230 dan itu terlalu jauh. Jadi nikah tidak direkomendasikan. Bagaimana dengan PTBA? PTBA juga tidak direkomendasikan beli saat ini. Bagaimana dengan Silo? Silo tidak direkomendasikan beli juga ya teman-teman. Sebenarnya dia bisa dibeli di atas ini, di atas 5.725. Sayangnya tidak didukung dengan indikator Williamnya ini. Indikator William ditambah kondisi market yang masih kurang baik. Jadi Silo juga tidak direkomendasikan beli hari ini. Bagaimana dengan TLKM? TLKM juga tidak direkomendasikan beli ya teman-teman. Baik dari sisi indikator Williamnya maupun dari segi pola candlestick sebelumnya ini masih dipengaruhi ini ekornya ini panjang ke atas yang sebelumnya, maka dia potensinya harganya masih dipengaruhi oleh yang ini untuk ke bawah. Jadi demikian teman-teman. Tadi kalau tidak salah hanya 2 saham saja yang boleh dibeli, tapi dengan target apabila melebihi level harga tertentu. Apabila level harga tersebut tidak tercapai, harap jangan dipaksakan beli teman-teman. Ya, jangan dipaksakan beli apabila harga tidak mencapai di atas level harga yang sudah ditentukan, karena akan berakibat merugikan.
Dan kalau tidak ada target beli yang tercapai, itu tandanya market sedang jelek teman-teman. Jadi ya itulah keunggulan metode ini. Kita bisa menghindari market yang jelek, yang sedang jelek. Ya, sehingga pada saat market jelek, ya kita tidak posisi kita untuk beli itu tidak terjadi, atau kalaupun terjadi satu atau dua saham saja yang terbeli. Jadi disarankan punya metode money management yang baik. Caranya adalah dengan mendistribusikan modal. Misalkan modal dibagi 20 teman-teman. Kenapa dibagi 20? Supaya bisa selang-seling. Jadi 10 ditargetkan bisa beli 10 untuk hari pertama, hari kedua ditargetkan 10 lagi. Seperti itu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, teman-teman. Jadi itu kalau metodenya adalah membiarkan saham itu selama minimum 2 hari. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak memakai metode seperti itu, bisa lebih sedikit lagi dari 20 dalam mempersiapkan posisi. Jadi misalkan modalnya 20 juta, maka itu diporsikan untuk beli, untuk setiap pembelian itu 1 juta saja teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada yang misalkan terpasang 10 posisi, kalau sudah posisi portofolionya itu sudah positif dibiarkan, sudah positif, sebaiknya semuanya dijual teman-teman, baik yang termasuk yang lagi sedang minus, karena itu namanya cara melakukan averaging namanya. Daripada melakukan averaging pada saham itu sendiri, itu waktunya lama dan kadang terbebani dengan minus yang cukup banyak. Jadi sebaiknya kalau portofolio kita dari 10 yang kita pasang itu sudah positif, ya kalau saya biasanya biarkan 2 hari sudah positif, maka itu sebaiknya di sell semuanya, dijual semuanya, termasuk yang negatif. Jadi namanya averaging, tapi averaging dengan saham-saham yang lain, bukan averaging dengan saham itu sendiri. Kalau averaging dengan saham itu sendiri itu tidak efisien teman-teman, tidak efisien dan lambat dalam perputaran modal. Demikian saja yang bisa saya sharingkan teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.